Jadi generasi milenial menurut saya tadi konteksnya dengan perkembangan zaman ini ya ideologi Pancasila ini tetap masih harus kita pertahankan dalam arti kata Pancasila itu ada harga mati buat kita kan gitu ya. Dan Pancasila abadi gitu loh. Ngobrolin Pancasila. Kebetulan hari ini kita lagi memperingati hari lahirnya Pancasila. Iya, sudah terhubung dengan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Cilegon. Halo, Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Hadi, gimana kabar? Siap. Oh, jadi kita sebagai generasi milenial kita harus memanggil Ketua ini Bro ini. Oke, Bro Heldi ya, berpanggil ya. Oke, biar mudah kita. Oke, Sobat Pas, kita dari studio Pas FM 105 sudah terhubung di live Instagram. Jadi yang pengen, Sobat Pas yang pengen melihat gantengnya seperti apa sih Ketua MPC Pemuda Pancasila ini yang ganteng ini, boleh follow akun Instagramnya heldi.agustian. L-nya double ya. Jadi kalau yang pengen melihat gantengnya seperti apa, ya moderatornya ini boleh follow Hadi_Roesmanto. Bro Heldi, gimana kabar bro? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wajib. Alhamdulillah ini. Iya ya. Jadi hari ini kita memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Jadi gini bro, sebelum kita mengenal ini, sebelum kita diskusi, kita pengen tahu nih Bro Heldi, perjalanan Bro Heldi ini seperti apa sih dari waktu Bro Heldi muda hingga Bro Heldi sukses seperti ini dan memimpin organisasi besar sekelas Pemuda Pancasila. Ini organisasi yang sangat luar biasa gitu kan, yang organisasi Pancasila. Boleh dong cerita-cerita sebelum kita diskusi diskusi Pancasila, boleh dong cerita-cerita perjalanan Bro Heldi waktu muda ini seperti apa? Sobat Pas juga tentu pengen mendengar gitu kan. Boleh bro? Ya. Bro Hadi, saya dilahirkan di Kota Cilegon 31 Agustus 1970. Jadi kalau sekarang udah hampir mendekati usia 50, tinggal 13 tahun lagi. Tapi masih kelihatan ganteng. Ya, tapi jiwa tetap harus semangat muda. Ya, sejak kecil memang sekolah di Cilegon, terus kemudian pernah hijrah Sulawesi Tengah, terus kemudian setelah itu SMP di Jakarta, SMA di Jakarta, kuliah di Universitas Pancasila, terus kemudian kembali lagi di Cilegon tahun 2005 di bulan Desember ya. Nah kalau cerita mengenai kecil ya selayaknya seorang pemuda, ya tentunya kita punya ada kesan-kesan tersendiri gitu ya. Dulu terutama dari sisi entrepreneurship gitu, dari kecil dulu ayahanda pernah punya bioskop di Merak, jadi kita berbisnis pada saat istirahat. Dulu ada bioskop itu ada istirahatnya Bro Hadi. Nah, jadi pada saat istirahat itu teman-teman yang mau nonton bioskop biasanya gratis, tapi kalau pada saat istirahat mereka berdagang teh botol dan yang lainnya gitu ya. Pada saat hijrah ke Poso juga alhamdulillah, karena di satu kampung itu bapak saya menjadi kepala depot Pertamina di Poso pertama kali. Jadi kita kampung itu kita punya kulkas, jadi kita bikin yang namanya es mambo, terus kemudian teman-teman yang jual pagi sore udah nyetor gitu ya. Dan SMP juga pernah, artinya jualan bisnis jam tangan ya, pada saat itu beli dari pasar ular kita jual. Terus kemudian SMA juga saya pernah sempat berdagang emping, terus kemudian menyablon kaos SMA Negeri 16 Jakarta. Terus kemudian pernah juga membantu senior, yaitu pada saat pengambilan SIM dari Universitas Mustopo Bragama pada saat itu, dari teman-teman SMA ngambil SIM, alhamdulillah dapat SIM gratis dari temen ya.
Terus pada saat kuliah juga alhamdulillah bisnis parcel, duren, ya pernah jadi pedagang duren gini-gini di Kalibata dulu. Ya, dagang emping juga pernah kita ya. Jadi semua memang prinsip saya pada saat itu adalah kita jangan coba disuapin aja, kita pengen juga bagaimana menyuap sendiri gitu loh. Prinsipnya seperti itu. Terus kemudian di usia 22 tahun memberanikan diri ya, karena pada saat itu lulusan universitas sangat banyak ya, artinya teman membuka inspirasi out of the box saya. Pada saat itu banyak sekali pengangguran, dia bilang masih ada perusahaan-perusahaan yang mau menerima kita pada saat kita masih kuliah. Dan alhamdulillah kuliah sambil kerja di usia 22 tahun, karena mengejar usia 25 tahun harus menikah ya, sesuai dengan sunnah Rasul. Jadi alhamdulillah 22 tahun saya bekerja menjadi salesman di Auto 2000 Juanda. Terus kemudian 24 tahun alhamdulillah kebeli rumah di Villa Bintaro Indah, dan 25 tahun alhamdulillah kebeli mobil baru pada saat itu ya, SSXG di zamannya. Terus kemudian alhamdulillahirabbil alamin di usia 25 tahun tanggal 28 Oktober tahun 1995 alhamdulillah Sumpah Pemuda. Jadi kita juga sumpah sama teman kuliah yang sekarang menjadi wow, istri luar saya. biasa ini. Gitu. Iya. Jadi memang entrepreneurship dari kecil ya, berupaya gitu. Sekarang coba kita praktekkan lebih maksimal lagi aja seperti itu, Bro Hadi. Iya. Wow, luar biasa sekali perjalanan hidup menurut aku ya. Perjalanan hidup Bro Heldi ini sangat luar biasa, hidup dari daerah ke daerah, dan pasti semua banyak saudara ini. Sangat Ya, luar alhamdulillah biasa. benar. Masih banyak teman-teman di daerah di Poso. Bapak saya dulu dari Poso, kepala depot Pertamina, pindah ke Sibolga, Jayapura, Balongan, dan pensiun di Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi banyak kita maintenance teman ya. Tapi yang memberikan motivasi saya adalah pada tahun 1989 lulus SMA. Nah, kita pernah semacam home pimpa 10 tahun dari 89, siapa di antara kita yang berhasil gitu. Nah, jadi kenapa saya juga harus kuliah sambil kerja, karena teman-teman lagi asik kuliah, kita kuliah sambil kerja, dan alhamdulillah kita bisa manajemen waktu yang baik gitu, menurut saya seperti itu. Jadi perjalanan dari timur ke barat, dari barat ke timur ini sangat amazing menurut ini generasi milenial kan. Tentu ini sosok ketua MPC ini menjadi panutan buat generasi milenial hari ini. Ini berbicara generasi milenial ini, Bro, mengenai era globalisasi ini. Nah, gimana sih kiat-kiat generasi milenial ini agar bisa menghadapi, agar bisa bertahan di era globalisasi ini? Belajar dari pengalaman Bro Heldi ini sangat luar biasa. Ada nggak gimana tanggapan Bro Heldi terkait generasi milenial ini dalam menghadapi era globalisasi? Ya, Bro Hadi, terima kasih luar biasa nih. Justru sangat berbeda di zaman saya gitu ya. Jadi kalau ada istilahnya sekarang ini memang istilahnya terkenal dengan kata-kata milenial. Tentunya anak-anak milenial ini adalah anak-anak di mana gennya itu berbeda dengan gen saya mungkin pada saat itu ya. Masih gen X gitu ya. Jadi kalau anak-anak milenial ini sangat luar biasa menurut saya, pola berpikirnya dengan kemajuan zaman era globalisasi yang saat ini memang sangat berkembang ya. Kita lihat ya, dulu di zaman saya banyak sekali istilahnya yang menjual atau tour and travel pada saat itu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat tour and travel pada rata-rata tidak terlalu secara maksimal ya untuk mendapatkan ya. Jadi mereka menciptakan anak-anak milenial semacam Traveloka, ya kan, pesawat nggak punya, hotel juga nggak punya, tapi kenapa harganya lebih murah gitu ya. Terus kemudian lagi lahir berkembang dengan sekarang itu ada yang disebut dengan kalau saya berpikir mungkin generasi X ini, kalau saya mau usaha motor, berapa DP-nya, berapa banyak yang saya harus beli, terus kemudian siapa yang nanti yang membawanya, kalau rusak bagaimana, tempatnya di mana. Tapi anak-anak milenial bisa menciptakan katakanlah semacam Gojek ya.
terus kemudian motornya motor orang kan gitu ya. Terus kemudian lagi tidak memikirkan mungkin secara keseluruhan maintenance dan yang lainnya, tapi bisa membantu masyarakat ya. Terus kemudian dia juga dapat profit ya, kan luar biasa seperti itu ya. Jadi semacam juga kita lihat di zaman era-era dulu, saya pernah mendengar bagaimana pasar tradisional dulu di daerah Senen dan yang lainnya, terus kemudian ada perdebatan beberapa untuk bagaimana membuat departemen store, terus kemudian membuat yang namanya mega mall, dan alhamdulillah sekarang semacam Tokopedia, Shopee dan yang lainnya, mereka nggak punya tokonya ya. Jadi hukum ekonomi pada saat saya belajar ekonomi dulu, bahwa pasar adalah tempat penjual dan pembeli, sekarang kayaknya menurut Philip Kotler itu udah nggak berlaku lagi gitu ya. Pasar nggak ketemu pembelinya, nggak ketemu penjualnya gitu ya. Dengan era globalisasi seperti ini, kita selaku generasi muda tentunya ya, buat anak saya juga yang usianya masih milenial, buat teman-teman juga yang di bawah 35 tahun, sekarang ini dreams mereka adalah apa ya? Mereka tuh lebih mapan, lebih hebat gitu menurut saya, dan nggak punya kita waktu zaman X itu. Dulu saya pernah banget pada saat tahun 92 saya pernah menghitung secara pribadi kalau gaji saya dulu 500.000, terus kemudian istri saya 500.000, kalau kita tambahkan cuma 1 juta, berapa ngangsur mobil yang harganya 20 juta aja kita mau beli mobil nih. Dan kalau kita mau beli rumah dengan harga katakanlah kurang lebih di angka 40 juta, berapa tahun gitu loh. Tapi generasi milenial saat ini luar biasa menurut saya. Jadi emang generasi milenial ini kalau kita dapat mentor seperti ketua MPC ini akan menjadi luar biasa. Amin ya Allah. Jadi makanya jangan sampai salah mentor. Nanti salah mentor kita terjerumus di ini. Jadi maksud saya begini, kita Allah sudah melahirkan kita, ada namanya otak kanan biasanya, yaitu tangan kiri kita, otak kiri, tangan kanan kita gitu loh. Nah, sebagian besar daripada kita memang safety player gitu ya. Kita menggunakan rata-rata adalah otak kiri, yaitu tangan kanan kita gitu ya. Otak kanan adalah tangan kiri kita gitu ya. Ada juga otak tengah. Tapi yang jadi masalah jangan sampai kita nggak ada otaknya. Nah, ini yang berbahaya buat jadi konteksnya adalah bahwa generasi milenial ini banyak menggunakan otak kanannya. Jadi ada keberanian yang betul-betul di luar daripada generasi sebelumnya gitu ya. Karena biasanya generasi X safety player, tapi generasi milenial ini luar biasa dengan perkembangan zaman ini. Mereka menggunakan otak kanan sehingga kita bisa latih sebetulnya kalau dalam entrepreneurship dan yang lainnya. Biasanya tuh tangan diputer keluar, sebelah kanannya, sebelah kirinya terbalik gitu, bisa nggak, coba dicoba di rumah gitu ya. Gitu ya, artinya seperti itu. Teman-teman banyak kan yang dangdut terus gini kan. Jangan. Jadi sebagai samplingnya adalah begini, kalau otak kiri itu tangan kanan kita biasanya si terlalu teratur, linier gitu ya, tidak lompat-lompat seperti otak kanan. Contohnya Bro Hadi belajar mengenai bagaimana teori berenang. Kemudian saya tidak belajar teorinya, tapi saya mulailah berenang dari yang dangkal sampai yang dalam. Selama kurang lebih sebulan, Bro Hadi sudah baca buku secara mendalam, dan saya juga sudah mempraktekkan. Nah, tiba-tiba kita nyemplung bareng-bareng, kurang lebih Bro Hadi bisa berenang nggak? Kan nggak. Ya hanya teorinya saja gitu loh. Jadi gini, Bro Heldi, sorry saya potong. Kalau Bro Heldi ini perjalanan hidup ini, biografi ini dijadikan buku, mungkin udah jadi 100 buku ini. Sangat luar biasa sekali perjalanan hidupnya. Amin ya Allah. Nah, ini sekarang berbicara generasi milenial hari ini. Ketika ini menurut Bro nih sebagai ketua MPC PP Kota Cilegon yang sangat ganteng menurut generasi milenial, banyak fansnya ini. Amin. Banyak fansnya. Nah, ini ketika menyingkapi Pancasila ini, Bro Heldi, untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari nih generasi milenial ini, seperti apa sih untuk ini? Yang pertama kita harus paham dulu ya, karena ada
hari kelahiran Pancasila dan hari kesaktian Pancasila. Nah, ini harus dibedain dulu ya. Jadi kalau kelahirannya dulu juga ada yang beranggapan bahwa dengan pertemuan di tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni dengan adanya pidato Presiden Soekarno pada saat itu yang dijadikan patokan sebagai tanggal 1 Juni tahun 1945, ada juga yang seolah-olah beranggapan tanggal 22 Juni dan ada juga karena pengesahannya tanggal 18 Agustus waktu itu tahun 1945. Jadi konotasinya banyak berbeda, dan alhamdulillah setelah reformasi ini ditetapkan tanggal 1 Juni tahun 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi kalau hari kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Ya. Siap. Nah, ini generasi milenial ini paham nggak ini? Hari ini hari lahirnya Pancasila. Nah, mungkin banyak yang nggak paham juga ini hari lahirnya Pancasila. Nah, ini kita sama ketua MPC yang pemahaman sangat luar biasa gitu kan. Enggak, belajar. Banyak belajar lah generasi milenial ke ketua MPC ini. Nah, ini bro, jadi gua panggil bro nih karena kita juga generasi milenial biar sama-sama milenial gitu kan. Siap. Nah, dalam menghadapi COVID hari ini ya kita sih pengennya ketemu langsung gitu biar kita enak ngobrolnya, tapi karena kita ikuti anjuran pemerintah jadi kita live Instagram aja. Kita harus produktif di masa COVID ini ya. Ini bro, itu apa sih yang bisa dilakukan oleh pemuda kita dalam membantu masyarakat ini? Ya, pertama adalah kita harus menghayati terlebih dahulu butir-butir daripada Pancasilanya, ya kan? Saya dulu inget banget tuh waktu zaman SD, SMP, SMA gitu kan. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, ya kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu selalu kita bacakan itu pada saat itu. Jadi ada dalam butir-butiran itu yang pertama adalah yang harus kita implementasikan. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya tentunya kita tahu kan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila. Tentunya banyak beragam-ragam suku dan agama, kita harus sangat menghormati karena memang kita lahir di dunia ini, kita tidak bisa memilih jadi bangsa apa, agamanya apa kan gitu ya. Jadi kita memang ada konteksnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah persatuan Indonesia gitu. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini maksud saya, mohon maaf, konteksnya saat ini dengan adanya COVID ini, pemuda Pancasila Kota Cilegon alhamdulillah sangat peduli, sangat care ya. Kemarin kita lagi ada banjir, kita langsung turun gitu ya, dan membuat dapur. Ini pemuda idaman ini. Ya kan, terus kemudian pada saat kemarin juga luar biasa, saya mengucapkan terima kasih kepada tim daripada kita sebut dengan tim kemanusiaan untuk COVID-19 ya, dari pemuda Pancasila Kota Cilegon, yang mana mereka melakukan disinfektan di beberapa area yang ada di Kota Cilegon ya. Jadi nggak pernah kenal lelah. Ada 8 PAC kita yang setelah tiap hari bergantian, dan satu kecamatan ditargetkan adalah selama 2 hari. Jadi seperti itu. Jadi buat mak-mak nih yang ada di rumah nih, kalau mau cari menantu ya harus cari anak PP, anak pemuda Pancasila Kota Cilegon karena baik-baik orangnya gitu kan. Buat mama nih, buat yang masih jomblo, banyak juga anak-anak pemuda Pancasila yang masih siap untuk menjadi menantu mak-mak nih gitu. Mungkin itu ya ketua ya, bro. Nah, oke, selanjutnya gini, bro. Ketika hari ini Pancasila harus menjadi acuan ideologi bangsa. Nah, menurut Bro Heldi, bagaimana generasi milenial ini menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Tentu Bro Heldi ini telah tahu banyak sekali karakter-karakter dari pengurusnya gitu kan, yang berbeda-beda. Nah, gimana sih sebagai generasi milenial ini menjalani kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara ini, bro? Ya, tentunya kita harus berpikir bijak dan berperilaku baik ya, sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila tadi. Jadi memang ini harus kita hayati supaya tidak menjadi hanya slogan saja. Jadi memang rumusan daripada Pancasila ini memang kita harus menghargai, mobil khusus mengenai jas merah, jangan pernah lupa dengan sejarah. Jadi memang para pendahulu kita yang sangat luar biasa gitu. Jangan sampai setelah katakanlah era globalisasi saat ini, sebagian besar kita hanya memahami kontennya adalah budaya-budaya dari luar gitu loh. Jadi kita harus tahu bahwa budaya Indonesia ya budaya sopan dan santun gitu ya, sesuai dengan Pancasila tadi. Jadi artinya ya dulu kita lihat ada gotong royong di kampung-kampung dan yang lainnya gitu ya. Kita kangen dengan hal-hal seperti itu yang sekarang memang bukan ditinggalkan tapi memang banyak dilakukan dan masih dilakukan, tapi generasinya bukan yang milenial rata-rata seperti itu ya. Jadi ingat nih generasi milenial nih. Iya kan? Ya. Jadi seperti itu. Jadi generasi milenial menurut saya tadi konteksnya dengan perkembangan zaman ini ya ideologi Pancasila ini tetap masih harus kita pertahankan, dalam arti kata Pancasila itu ada harga mati buat kita kan gitu ya. Dan Pancasila abadi gitu loh. Memang ini yang sudah dirumuskan oleh para pendiri Pancasila, dalam arti kata ini dalam rumusannya itu memang ini adalah yang memang dengan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia ini secara otomatis ini menjadi satu kesatuan dan bisa diterima oleh seluruh pihak ya. Saya ingat banget sejarahnya pada saat itu ada mengenai dari Bung Karno yang memang dirubah oleh Bung Hatta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi secara otomatis bisa ini secara keseluruhan bisa diterima gitu ya. Jadi memang luar biasa para pahlawan kita, para perumus ini yang bisa membaca ke depan seperti apa negara kita ini, seperti itu.